Dulu baginda Rasulullah SAW puasa di tanggal 10, dan beliau sebelum wafat mengatakan, kalau aku masih hidup sampai tahun depan, aku ingin berpuasa tanggal 9 Muharramnya. 9 Muharram disebut dengan Tasu'ah, ya. Ikatan yang pertama puasa tanggal 9 dan 10, berarti berapa hari? 2 hari. Tingkatan yang kedua kata para ulama, Imam Nawawi mengatakan puasa 2 hari juga, tanggal 10 dan tanggal 11, ya, tanggal 10 dan tanggal 11. Ini tingkatan yang kedua. Tingkatan berikutnya adalah kata para ulama boleh berpuasa 3 hari. Berarti kalau 3 hari, tanggal 9, tanggal 10 dan tanggal 11. Jadi 9 Muharram, 10 Muharram, 11 Muharram. Berapa hari? 3 hari. Dan tingkatan yang minimal kata para ulama puasa sehari saja, yaitu puasa pada tanggal 10 Muharram. Ya, jadi boleh kita pilih ayah bunda ya. Ustaz, saya ingin puasanya 9 dan 10, silakan, itu yang paling afdal. Puasa boleh juga 10 dan 11-nya juga bagus. Atau juga mau puasa 3 hari. 3 hari berarti 9, 10, 11. 3 hari. Minimal kata para ulama puasa 1 hari, yaitu hari Asyura. Pahalanya luar biasa. Berpuasa hari Asyura kata Nabi yukaffiru sanatal madiyata, menghapus kesalahan dan dosa setahun yang lalu. Jadi 1 tahun Allah Ta'ala ampuni kepada hambanya yang berpuasa walaupun cuma 1 hari. Tanggal berapa tadi? Tanggal 10 Muharram. Nah, pertanyaan kita para jemaah, kenapa puasa Asyura ini menjadi penting? Setidaknya ada beberapa peristiwa yang terjadi di dalam catatan sejarah yang kemudian itu menjadi istimewa 10 Muharram. Pertama adalah pada 10 Muharram Allah Ta'ala selamatkan Nabi Nuh alaihi salam bersama orang-orang beriman dari banjir besar. Ya, jadi terjadi banjir besar di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Allah Ta'ala selamatkan beliau dan orang-orang yang beriman. Di mana tempatnya? Di satu kapal, ya, kapal yang membawa keselamatan untuk Nabi Nuh alaihi salam dan orang beriman. Itu peristiwa terjadi tanggal berapa? 10 Muharram. Sebagai rasa syukurnya Nabi Nuh alaihi salam, maka beliau melaksanakan puasa sunnah pada tanggal 10 Muharram, yaitu hari Asyura. Peristiwa berikutnya yang terjadi pada tanggal 10 Muharram, Allah Ta'ala selamatkan juga Nabi Musa alaihi salam dari kejaran Fir'aun. Ketika Nabi Musa dan para beriman dikejar di mana, Pak? Di Laut Merah. Allah Ta'ala tunjukkan mukjizatnya kepada Nabi Musa, itu laut terbelah, Pak. Dan Nabi Musa bersama orang beriman bisa melewati laut itu. Tetapi orang-orang yang tidak beriman, Fir'aun dan bala tentaranya, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 10 Muharram, namanya hari Asyura. Jadi ini catatan penting, sehingga orang berpuasa itu sebenarnya sebagai tanda syukur kepada Allah. Sama halnya ketika Rasul puasa hari Senin. Kenapa puasa hari Senin beliau? Karena hari itu aku dilahirkan kata beliau, dan hari itu diangkatnya amal-amal saleh kepada Allah. Dan aku senang ketika aku hari kelahiranku, aku berpuasa kata Nabi SAW. Jadi sebagai rasa syukur kepada Allah, beliau menjalankan ibadah puasa. Ya, termasuk hanya dari Nabi siapa? Nabi Nuh alaihi salam dan Nabi Musa alaihi salam. Jadi kalau kita ambil pembelajarannya begini, Pak. Kalau kita mendapatkan satu kebahagiaan, boleh kita menjadikan tanda syukur kepada Allah puasa sunnah. Misalnya, ya, Bapak Ibu mendapatkan satu hal yang diharapkan, alhamdulillah kesampaian.
maka salah satu cara bersyukurnya lakukanlah puasa sunnah. Jangan dinazarkan. Kalau nazar jadinya apa? Kalau nazar jadi apa jadinya? Wajib. Kalau bisa jangan dinazarkan. Bagusnya adalah ya ini aja Pak, alami aja. Ya, alami maksudnya ya kalau kesampaian alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, kemudian kita laksanakan puasa sunnah misalnya, atau mungkin melakukan amal saleh tertentu. Tapi jangan dinazarkan. Kalau dinazarkan jadi wajib. Contoh misalnya ada bilang gini, apabila niat saya kesampaian, apabila hajat saya kesampaian, maka saya puasa sunnah. Maka bukan jadi puasa sunnah jadinya, jadi puasa nazar. Ya, oleh karenanya kata para ulama salafus saleh, kalau bisa jangan bernazar. Karena kenapa? Nazar itu bisa jadi beban. Tapi lakukanlah sesuatu secara alamiah. Alamiah artinya ya kalau kita dapatkan satu nikmat, silakan kita bersyukur kepada Allah. Bisa dengan baca Quran, bisa dengan sholat, bisa dengan berpuasa. Yang penting jangan dinazarkan. Karena kalau nazar, orang itu meninggal dunia masih punya kewajiban dan hutang nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan digantikan oleh ahli warisnya. Misalnya orang tuanya tidak bisa jalankan nazar itu, siapa yang berkewajiban menjalankan? Ahli warisnya. Sehingga kata Rasul, janganlah melakukan satu ibadah didasari karena nazar. Ya. Alangkah bagusnya ya ibadah ya ini aja Pak, apa sih namanya, alamiah saja. Karena kalau nazar itu kan tidak akan kalau tersampai hajatnya dia ibadah, kalau tidak kesampaian tidak ibadah. Jadi nazar itu kayak memberikan syarat ya. Jadi kalau kesampaian dia berbuat baik, tapi kalau tidak kesampaian dia tidak jadi berbuat baik. Nah, jadi alangkah baiknya kata para ulama, ibadah itu ya natural saja. Kalau kesampaian niat kita lakukan syukur kepada Allah dengan melakukan kebaikan. Bisa salah satunya dengan berpuasa sunnah, tapi jangan dinazarkan. Ya, baik. Insyaallah pada malam hari ini kita lanjutkan pada halaman berapa nih? Halaman berapa tadi? 86. Kita akan membahas lanjutan pada halaman 86. Ustaz lagi cari dulu ini. 86. Baik. Kita masih membahas tentang orang-orang yang sabar ya. Betul? Baik. Di antara karakteristik golongan yang dicintai oleh Allah itu adalah orang-orang yang bersabar ya. Baik, pada poin yang ke-86 Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Ali Imran ya, silakan kita bisa buka surat Ali Imran ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Surat yang ketiga Ali Imran ayat 14 sampai ayat ke-15. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth zalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun minallah wallahu basirun bil ibad. Para ulama mengatakan bahwa tafsiran ayat ini, manusia itu diberikan kecenderungan oleh Allah. Ya, kecenderungan itu apa? Apa kecenderungan? Hal yang fitrah ya, kecenderungan, keinginan. Dan itu sudah fitrahnya manusia. Allah Ta'ala firmankan, zuyyina linnas, telah dihiasi dalam pandangan manusia
hubbus syahawat, ya, untuk mencintai apa yang diinginkan. Jadi syahwat itu artinya sesuatu yang diinginkan, sesuatu yang kita sukai. Itu namanya syahwat, dari kata syaha yashdi, artinya kan berkeinginan. Mohon maaf, bukan konotasinya syahwat yang negatif ya. Jadi kalau syahwat dalam bahasa Arab bisa maknanya adalah sesuatu yang disukai, sesuatu yang diinginkan, ya. Apa yang dicintai oleh manusia? Minan nisa, mencintai pasangannya, mencintai istrinya. Itu sudah menjadi sunnatullah, kecenderungan manusia untuk cinta kepada siapa? Istrinya. Minan nisa wal banin, dan mencintai anak keturunan. Berarti anak keturunan siapa maksudnya? Anak cucu kita. Siapapun orang tua, Allah Ta'ala sudah kasih di dalam hatinya rasa cinta kepada anak, sudah mencurahkan cinta kepada anaknya. Punya cucu, sekarang dicurahkan cintanya kepada cucu. Ini sunnatullah. Al-banin wal qanatiril muqantarah, dan juga harta yang banyak, minaz zahabi wal fiddah, dari jenis emas dan perak. Al-zahab artinya emas, al-fiddah artinya perak. Jadi ada kecenderungan manusia mencintai perhiasan, apalagi seorang wanita, seorang perempuan. Dia memang hidup, wanita itu kata Al-Quran, dari semenjak lahirnya itu sudah dengan perhiasan, Pak. Betul itu. Anak perempuan pasti waktu kecil dikasih apa, Pak? Dikasih apa, Pak? Dikasih anting, dikasih kalung, dikasih apa? Gelang. Itu memang fitrah. Ya, pada anak perempuan. Dari semenjak kecil itu dan fitrahnya kata Allah Ta'ala cinta kepada perhiasan. Dan itu selama mohon selama itu hal yang boleh, hal yang baik, tidak ada masalah. Karena itu ubah itu. Ya, kita tidak boleh melarang diri kita dari sesuatu yang dibolehkan oleh Allah. Ya, menggunakan emas perak itu dibolehkan. Kalau bagi perempuan kan emas perak berlaku. Kalau bagi laki-laki yang boleh hanya apa? Karena saya tidak boleh emas. Kecenderungan kepada perhiasan itu hal yang boleh. Minaz zahabi wal fiddah, apalagi wal khailil musawwamati, dan kuda pilihan. Ya, jadi itu diberikan kesenangan untuk mencintai kuda. Oleh karenanya kalau dulu di bangsa Arab itu, Pak, salah satu ciri orang kaya itu punya kuda. Tapi kuda yang begitu mahal, kuda yang begitu istimewa, Pak. Namanya khailil musawwamah. Sekarang kira-kira apa khailil musawwamah ini? Ya mungkin mobil sekarang. Ya. Boleh nggak orang mencintai kendaraan? Boleh. Senang kepada kendaraan? Boleh. Boleh. Itu fitrah. Khailil musawwamah. Wal an'am, manusia itu diberikan kecintaan kepada apa? Binatang-binatang ternak yang dia pelihara. Orang punya punya peliharaan berupa hewan ternak. Ada ternak kambing, ternak sapi dan seterusnya. Ada termasuk harta itu. Ya. Wal harfi, dan juga memiliki ladang dan sawah. Ya, ini kalau bahasa kita mungkin sekarang ini aset. Ya, aset bisa berupa sawah, berupa ladang. Ya, mungkin kalau di perkotaan mungkin bukan sawah dan ladang ya, apa bisa itu asetnya, Pak? Kos-kosan, kontrakan. Ya, mungkin dia punya 100 pintu atau berapa pintu gitu kan. Itu kecintaan kepada itu boleh, ya, selama itu adalah yang ditujukan untuk kebaikan. Artinya hal yang fitrah manusia itu adalah dibolehkan oleh Allah. Zalika mata'ul hayatid dunya, tetapi itu semua kata Allah hanya perhiasan dunia. Kalau digunakan untuk kebaikan, menunjang kedekatan dengan Allah, itulah yang mendapatkan kemuliaan. Fid dunya hasanah wa fil akhirati. Contoh, orang diberikan kendaraan,
tapi memudahkan dia untuk ta'lim, memudahkan dia untuk melakukan kebaikan. Jadi kendaraannya nggak sia-sia, bukan hanya dipakai untuk yang jalan-jalan saja, tapi juga untuk takarrub kepada Allah Ta'ala. Orang diberikan anak keturunan keluarga, tapi sebagai semangat dia melakukan kebaikan, itu keluarga jadi kebahagiaan. Jadi walaupun dia kelihatannya duniawi, perhiasan duniawi, kalau menunjang dia dekat dengan Allah, maka itu kata para ulama, jadikanlah kebahagiaan dunia menghantarkan kepada kebahagiaan apa? Akhirat. Jadi dunia ini sebenarnya pokok apa? Bukan dilarang sama agama. Nah, jadi perlu kita perhatikan kalimat-kalimat yang para sahabat, para ulama terdahulu. Ketika mereka menghina dunia atau mencela dunia, kira-kira yang dicela itu apanya sebenarnya, Pak? Besar mudahnya, Pak. Ketika para ulama mengatakan atau mereka mencela dunia, kira-kira yang dicela itu duniawinya atau perbuatan manusia di dunia itu? Perbuatan manusia. Kalau dunianya mah nggak salah, ya. Oh, kalau kita nggak di dunia, gimana mau sampai akhir? Benar ya, Pak ya? Kalau kita nggak berbuat di dunia, bagaimana kita bisa mencari bekal untuk akhirat? Berarti awal startnya di mana, Pak? Di dunia. Tapi bagaimana kita mengisi dunia ini dengan hal-hal yang baik? Contoh kayak gini, Pak. Salah satu larangan Rasulullah SAW, la tasubbud dahra, jangan pernah mencela waktu, jangan pernah mencela zaman. Karena zaman nggak pernah salah, waktu nggak pernah salah. Yang dicela itu sebenarnya apanya, Pak? Bukan waktunya, bukan zamannya, tapi yang dicela adalah perbuatan manusia ketika mereka mengisi waktunya dengan hal-hal yang tidak baik. Ya, kan banyak Al-Quran Allah Ta'ala bersumpah dengan waktunya, Pak. Apa contohnya? Wal asri, demi waktu apa? Asar. Wal fajri, demi waktu wadduha, demi waktu wal laili idza saja, demi waktu malam, wan nahari idza tajalla, demi waktu siang. Berarti kan waktu sebenarnya tidak ada salah, Pak. Zaman itu tidak salah. Yang salah adalah perbuatan manusia ketika dia tidak menggunakan waktu itu dengan baik. Maka Rasul katakan jangan pernah mencela waktu, karena Allah Ta'ala, salah satu nama Allah Ta'ala Ad-Dahr, la tasubbu dahra fa'ana ad-dahru, kata Nabi. Jadi mohon maaf kalau ada celaan ulama tentang dunia, yang dicela bukan dunianya, tapi yang dicela adalah orang-orang yang berbuat tidak baik dalam kehidupan dunia ini. Orang yang tidak beriman, orang yang ingkar kepada Allah. Sama kayak doa kita di zikir pagi dan petang, Allahumma inni as'aluka khaira hadzal yaum wa khaira ma ba'dahu. Ya Allah, aku mohon kebaikan hari ini dan kebaikan hari esok. Besok lagi kita doa lagi kayak gitu. Ya Allah, aku mohon kebaikan pada hari ini, keberkahan hari ini dan keberkahan hari esok. Berarti waktu itu kan sebenarnya sama, tergantung bagaimana kita mengisi waktu itu. Dan ingat, ayat Bunda, kita dikasih waktu sama 24 jam. Modal kita semua sama, gak ada yang dibedakan. Gak ada orang dikasih waktu, Ustaz saya dikasih waktu sama Allah cuma 20 menit, ya, atau mungkin setengah jam atau 1 jam. Gak, semua kita dikasih waktu sama 24 jam. Tapi ada orang yang menggunakan waktunya dengan baik sehingga umurnya barokah. Tapi ada orang yang menyia-nyiakan waktunya, dia ingkar kepada Allah, menghabiskan waktunya dalam ingkar kepada Allah, hanya dia tidak mendapatkan keberkahan. Zalika mata'ul hayatid dunia, itu sekedar nikmat dunia. Kalau digunakan untuk kebaikan, maka akan menjadikan keselamatan dia di dunia dan juga di akhirat. Baik, kemudian berikutnya silakan Bu bisa dibaca terjemahan surah Al-Furqan ayat 27 dan 29. Ini tentang penyesalan manusia. Silakan Bu. Kecelakaan besarlah bagiku. Kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku, sesungguhnya
Baik, terima kasih. Ayah bunda dirahmati oleh Allah Ta'ala, kata para ulama, ada beberapa penyesalan nanti manusia pada hari kiamat. Cuma kalau nyesel di hari kiamat itu gak ada bermanfaat. Tapi digambarkan oleh Allah, ada orang-orang yang menyesali pada hari kiamat. Di antaranya firman Allah, pertama orang yang tidak mau mengikuti jalannya para nabi dan rasul. Oleh karena beriman kita kepada Allah akan lengkap kalau kita beriman kepada siapa? Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana mungkin kita akan bisa mengimani Allah dengan baik kalau kita tidak mengimani Nabi Muhammad SAW? Ibaratnya apa? Semua pintu menuju surga dia akan bisa dimasuki kalau orang mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi yang pertama, penyesalan manusia kenapa dulu di dunia tidak mengikuti jalannya para nabi dan rasul. Penyesalan manusia yang kedua, kenapa dulu di dunia memilih si fulan menjadi temannya. Kalau bahasa anak sekarang Pak, bestie. Apa bestie? Apa bestie? Teman dekat. Ya. Ya kalau karena anak muda sekarang Pak, bahasanya bestie. Ya, kalau bahasa kita mungkin sohib. Ya, sohib. Teman itu bisa dua. Teman bisa membawa kebaikan, tapi tidak sedikit teman bisa menjerumuskan. Maka manusia menyesal, kenapa dulu di dunia aku memilih si fulan menjadi temanku, yang akhirnya aku jauh dari Allah. Jadi ini pengaruh apa ini Pak? Pengaruhnya pergaulan dan teman begitu luar biasa. Oleh karena apa kata Imam Syafi'i, perbanyaklah teman-teman baikmu di dunia, karena kelak mereka akan memberikan syafaat pada hari kiamat. Jadi kalau kita punya teman baik di dunia, punya banyak sahabat di dunia, insya Allah mudah-mudahan dia syafaat nanti pada hari kiamat. Minimal para jemaah kita yang sudah ketemu di majelis ilmu, di majelis ta'lim ini, kita saling mengenal satu dengan yang lain. Mudah-mudahan nanti kita saling memberikan syafaat satu dengan yang lain. Itulah Imam Syafi'i. Perbanyaklah teman baik, perbanyaklah sahabat baik. Ya, karena kenapa? Sahabat baikmu akan menyelamatkan kelak pada yaumul qiyamah. Ini yang kedua. Penyesalan manusia, kenapa dulu di dunia tidak menginfakkan hartanya di jalan Allah? Dikasih harta, tapi dia tidak gunakan untuk berinfak. Diberikan harta, tapi dia tidak gunakan berjuang untuk agama Allah, tidak mau menolong agama Allah. Dikasih harta, tapi tidak dipakai untuk kebaikan. Menyesal dia. Penyesalan yang ketiga, yang keempat, mohon maaf, penyesalan kenapa dulu manusia tidak beriman kepada Allah. Menyesal mereka, ya, menyesal kenapa tidak beriman kepada Allah. Dan yang kelima, manusia menyesal kenapa dulu tidak maksimalkan amal-amal kebaikan semasa hidup. Nah, poin yang kelima ini bisa saja mengalaminya orang yang tidak beriman. Bahkan orang muslim pun juga bisa menyesal dengan yang kelima. Kenapa dulu di dunia tidak maksimalkan amal soleh? Kenapa dulu di dunia tidak memaksimalkan kebaikan supaya diangkat derajatnya dan surga ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya anak muda, salah satu nama hari kiamat Yaumul Hasrah, hari yang penuh dengan penyesalan. Berlaku bagi orang yang tidak beriman, dan itu pasti terjadi. Bahkan orang beriman pun juga bisa nyesal. Kalau orang yang tidak beriman sudah pasti nyesal kan? Orang yang beriman saja ada yang menyesal. Ya Allah, kenapa dulu di dunia tidak aku maksimalkan amal-amal salehku? Bahkan sampai orang kafir menyesalnya begini Bapak Ibu. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, kalau sekiranya aku dulu di dunia jadi debu saja, jadi tanah saja. Menyesal jadi manusia. Jadi jadi apa? Ini jadi apa? Jadi tanah. Supaya kenapa Pak? Kenapa bidanya jadi tanah? Supaya tidak dihisab oleh Allah. Ya, menyesal dia. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Jadi ada kisahnya ayat ini Pak. Kalau kita baca asbab nuzulnya, pada hari kiamat nanti rupanya kata Rasulullah, orang akan mendapatkan keadilan. Ya, mendapatkan apa?
keadilan. Alaihissallahu bi ahkamil hakim. Dan ingat para jemaah, keadilan yang paling pertama Allah Ta'ala kan hakim itu adalah siapa saja yang pernah membunuh orang lain, siapa yang pernah menghilangkan nyawa orang lain, siapa yang pernah menumpahkan darah orang lain. Itu yang paling pertama akan diadili. Sampai-sampai kata Nabi SAW, binatang saja akan mendapatkan keadilan. Binatang saja akan mendapatkan keadilan. Apa kata Rasul? Akan Allah Ta'ala datangkan dua hewan, dua binatang. Yang satunya punya tanduk, yang satunya tidak bertanduk. Namanya korna. Korna itu yang punya tanduk. Kan kambing itu kan ada yang bertanduk, ada kambing yang tidak bertanduk ya kan? Kalau yang bertanduk apa namanya? Kalau kambing yang bertanduk itu apa namanya? Domba ya. Kalau yang tidak bertanduk namanya ombek. Sudah kan yang penting ada dua aja, ada yang bertanduk, ada yang tidak bertanduk. Kalau yang bertanduk itu tajam gitu kan? Apa terjadi kata Nabi SAW? Rupanya dulu di dunia kambing yang bertanduk ini pernah nyeruduk. Apa nyeruduk itu? Nyeruduk itu apa? Pernah nyeruduk ya. Nyeruduk itu membenturkan apa namanya tanduknya kepada hewan yang tidak bertanduk tadi. Apa yang Allah Ta'ala minta? Diminta keadilan untuk si yang tidak bertanduk tadi supaya menyeruduk binatang yang bertanduk tadi. Sesudah mendapatkan keadilan di hadapan Allah, apa yang terjadi? Dua binatang ini dilenyapkan, dihancurkan oleh Allah sampai mereka menjadi debu. Ya, maka orang kafir ketika melihat itu, apa kata kafir? Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Sehingga artinya apa? Semua orang nanti pada hari kiamat akan diberikan keadilannya. Mungkin di dunia tidak dapatkan haknya, tidak usah khawatir. Allah Ta'ala siapkan keadilan di akhirat. Ya, tidak ada orang nanti yang bisa mengelak. Kalau dia benar-benar salah, tidak bisa ada yang membela dia. Tidak ada yang bisa menghindarkan dia dari apa yang menjadi hukuman Allah. Mungkin di dunia bisa saja lewat dari hukuman manusia, tapi tidak berarti dia akan lewat dari hukuman Allah. Apalagi mengambil hak orang lain, menzalimi hak orang lain. Itu yang disebut oleh Nabi namanya orang yang muflis. Apa muflis? Orang yang merugi, orang yang bangkrut. Ya, sholatnya banyak, puasanya banyak, baca Qurannya banyak, tetapi ternyata mohon maaf dia suka berbuat zalim kepada orang lain, menyakiti orang lain. Akhirnya kebaikan orang tadi diambil oleh orang yang terzalimi. Sudah habis kebaikannya, sudah tidak ada lagi tebusan dari kesalahannya. Dosa orang yang terzalimi dilimpahkan kepada orang yang berbuat zalim. Apa istilahnya ini Bapak Ibu? Sudah jatuh apa Pak? Ketimpa tangga. Jadi sehingga tidak cukup amal soleh, tidak cukup amal soleh. Ya, kan bisa jadi kalau orang yang kezaliman kepada orang lain, justru kezaliman itulah yang akan mengurangi pahala-pahala yang dia. Ia disebut dalam Al-Quran amilatun nasibah, orang yang beramal tetapi amalnya hanya mendapatkan apa? Cabis. Maka yang paling berat itu sebenarnya adalah hablum minan nas, bukan hablum minallah. Ya, yang paling berat apa? Hablum minan nas, bukan hablum minallah. Kalau hablum minallah gampang, tapi yang paling berat itu adalah hablum minan nas. Baik, itu tadi yang disebutkan oleh Allah pada di surat Furqan ayat 27 sampai ayat 29. Baik, berikutnya surah Al-Mudaththir ayat 1 dan ayat 7. Silakan Om dibaca terjemahannya. Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Hai orang-orang yang berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan, dan rohmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa menyembah berhala tinggalkanlah, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang tidak, dan untuk memenuhi perintah rohmu bersabarlah. Baik, salah satu bentuk perintah di dalam sabar itu ternyata perlu sabar di dalam kebaikan.
Orang berbuat baik membutuhkan sabar. Ya terkadang mohon maaf Pak, orang berbuat baik kan terkadang suka dikomentari gitu. Orang berbuat baik dikomentari Pak. Ya ada aja orang yang ngomongin gitu. Orang berbuat baik pada. Jadi artinya orang mau berbuat baik itu pasti ada yang menilai enggak benar, ya. Enggak berbuat baik pun juga dikomentari. Ya. Maka Al-Quran menyebutkan Nabi SAW akhlaknya luar biasa, pribadinya luar biasa, tetapi beliau juga tidak lepas dari tuduhan orang-orang kafir Quraisy. Apa tuduhannya kepada Nabi? Majnun. Apa majnun? Orang gila. Jadi orang yang akhlaknya baik, pribadinya baik, mulia dibilang apa? Majnun. Di Muhammad gila. Beliau juga disebut sahir. Apa sahir? Tukang sihir. Jadi akhlaknya Nabi yang sangat indah, pribadinya dibilang tukang sihir. Beliau juga dibilang apa? Kahin, dukun. Jadi bisa coba pahami dari ayat ini para jamaah. Orang yang berbuat baik pasti tidak lepas dari celah. Jadi jangan dikira Bapak Ibu sudah berbuat baik aman-aman aja. Ya. Misalnya Bapak Ibu sudah berbuat membangun masjid, pasti ada aja orang komentar. Betul nggak? Betul nggak? Kita ingin membangunkan masjid, kita bangun masjid, mudah-mudahan nyaman untuk jamaah, nyaman untuk disiarkan dengan kebaikan di sini. Tapi pasti ada aja suara-suara apa namanya? Suara dibilang begini lah, dibilang begitu.